Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Sholawat dan salam marilah tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita banyak-banyak mengucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, yang mungkin pada hari ini di antara Anda ada yang sedang mengalami suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja. Saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik, dan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi mengenai 30 kata-kata motivasi Islami tentang tahajud agar kita tetap semangat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kata-kata bijak Islami tentang tahajud akan mendorong dan mengingatkan kita agar selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridho dan rahmat darinya. Salat tahajud merupakan ibadah sunnah atau ibadah yang tidak bersifat wajib. Namun meski begitu, melaksanakan sholat tahajud
dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Ada banyak keutamaan dari sholat tahajud. Satu di antaranya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut seperti tercantum dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayat saka rabbuka maqamam mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sholat tahajud dikerjakan pada malam hari, dan waktu tersebut merupakan waktu yang paling mustajab untuk berdoa, karena waktu itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk mendorongmu agar dapat rajin dalam mengerjakan sholat tahajud, kamu dapat mendengarkan motivasi tentang sholat tahajud. Berikut ini ada 30 kata-kata motivasi tentang tahajud ini yang dirangkai oleh para penyair, para orang-orang saleh kaum muslimin di zaman terdahulu. Adapun 3 kata-kata motivasi tentang tahajud ini, yaitu bangunlah untuk melaksanakan sholat di gelapnya malam ketika semua orang sedang tertidur, dan lihatlah bagaimana jalan yang kau tempuh menyala dan kehidupanmu mulai bersinar. Jangan mengaku sudah mencoba segala cara jika kamu tidak pernah bangun di sepertiga malam terakhir untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud, jumpai Allah, sampaikan semua harapanmu dan raih segalanya. Cobalah untuk melakukan sholat tahajud setidaknya 1 kali dalam seminggu, maka kamu akan melihat perubahan besar yang kamu rasakan dalam hidupmu. Tangkap malam dengan keheningan di dalam hati, dengan iman yang tulus kepada Sang Pencipta, dan lakukan sholat seolah ini adalah malam terakhir bagimu. Banyak orang yang membicarakan tentang Allah, tapi sedikit sekali yang mau berbicara kepada Allah bahwa serta tahajud dan doa dalam hidupmu, dan bicaralah kepada Allah. Jika kamu menginginkan sesuatu dalam hidupmu dan kamu belum memintanya di waktu tahajud untuk meraih keinginanmu itu, maka sesungguhnya kamu belum bersungguh-sungguh menginginkannya. Hal termanis adalah ketika seseorang menyebut nama Tuhannya di dalam tahajud mereka. Setelah lewat tengah malam, alam semesta mulai tampak cerah kembali dengan warna putih, pink, dan ungu ketika tahajud dilakukan secara rutin. Maka akan ada banyak manfaat secara psikologis dan mental.
Jangan lupa mengatur alarm untuk bangun tahajud malam ini, dan jangan lupa untuk mendoakan saudara kita yang sedang menderita di seluruh dunia, karena doamu di waktu tahajud sangatlah dahsyat kekuatannya. Tahajud adalah sholatnya orang-orang yang mencari kesuksesan. Tahajud adalah perjuangan yang indah. Jangan pantang menyerah. Sholat terbaik setelah sholat wajib adalah sholat malam, yaitu tahajud. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaannya di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Ketika kamu terbangun dari tidur yang nyenyak tanpa maksud lain selain untuk beribadah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu telah menemukan tujuan hidupmu. Kunci keikhlasan adalah tahajud, karena yang bisa melakukannya hanyalah orang yang bangun dan berdiri dengan penuh keikhlasan di saat orang lain tertidur. Menangislah kepada Yang Maha Kuasa di malam hari yang paling gelap, di saat orang lain sedang tertidur nyenyak. Lihatlah rahmat Allah menyentuhmu dengan menakjubkan. Jika kamu pernah menemukan dirimu kesulitan tidur dan masih terjaga hingga pagi hari, cobalah untuk melakukan sholat tahajud. Mungkin saja ketidakmampuan kamu untuk tertidur adalah karena keinginan jiwamu untuk berbicara dengan Allah. Barang siapa mendatangi kasurnya dengan niat ingin bangun untuk melaksanakan sholat malam, kemudian dia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niat itu, dan tidurnya dinilai sebagai sedekah oleh Rabb-nya. Bawalah hatimu yang sedang patah ketika dalam hidupmu, bawalah ke dalam tahajud dan ungkapkan semua kepada Dia, Allah yang bisa menghibur dan memperbaiki hancurnya hati. Jangan sia-siakan malammu hanya dengan tidur. Bangunlah sesaat untuk menjalankan sholat tahajud, karena ada sebuah mukjizat yang terkandung di dalamnya. Tidaklah seorang meninggalkan sholat malam kecuali karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, periksalah diri kalian setiap malam ketika matahari terbenam. Kemudian bertaubatlah kepada Rabb kalian, agar kalian bisa mengerjakan sholat malam, yaitu tahajud. Alangkah beruntungnya bila kita dibangunkan dan dijamu oleh Allah dengan tahajud, munajat, dan doa-doa. Di sepertiga akhir malam, rembulan menyinari alam. Suasana tenang, tentram. Tahajud hidupkan malam, dekati Allah Tuhan sekalian alam. Sholat tahajud akan membawa kita dekat dengan Sang Rabb dan akan membuat kita merasa kebahagiaan hakiki dalam hidup yang fana ini. Jika impianmu
tidak mampu membuat bangun malam dan mendirikan tahajud, itu artinya kamu tidak serius dalam mengejar impianmu. Lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang salih sebelum kalian. Bentuk takarub, menghapus dosa dan penghalang dari perbuatan maksiat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara sebab-sebab untuk membentengi diri dari berbagai fitnah adalah sholat malam, yaitu tahajud. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia tertidur lelap di waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 30 kata-kata bijak untuk memotivasi kita agar kita terus bersemangat untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik yang baru memulai sholat tahajud maupun yang sudah melakukan sholat tahajud, agar kita tetap lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tetap selalu continue istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunat lainnya, salah satunya yaitu sholat tahajud. Karena sholat tahajud begitu besar manfaatnya, yang dapat mengangkat derajat kita ke tempat derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Dan sebaik-baiknya balasan sholat tahajud adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan mendengar motivasi Islami yang dirangkai oleh para penyair kaum muslimin di waktu terdahulu, kita akan semangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Semoga ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekhilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video yang lainnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.